Kita akan bergabung sekarang dengan Edwin Darwis di Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara Edwin, selamat malam. Sebagai tindak lanjut siswa yang bersangkutan, kami dengar diskors meskipun ada ancaman juga bahwa siswa ini akan dikeluarkan dari sekolah. Namun foto ini kan sebenarnya sudah tersebar di media sosial, sudah menuai banyak sekali kontroversi dan komentar dari mana-mana. Apakah kemudian sudah ada tanggapan dari Dinas Pendidikan mengenai penyebaran foto kontroversial ini, Dimas? Benar sekali Nitya dan juga saudara, pasca beredarnya foto tersebut di akun Facebook bahkan sudah mendapatkan banyak perhatian. Seketika itu juga memang langsung ada tanggapan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, di mana Dinas Pendidikan Kota Makassar langsung mencari tahu sebenarnya siapakah siswa yang berada dalam foto tersebut dan juga guru dari mana serta sekolahnya asalnya dari mana, sehingga telah diketahui bahwa memang siswa tersebut adalah berasal dari sekolah Yayasan Ilham di Kota Makassar. Nah, terkait dengan sudah ditemukannya asal sekolah tersebut dari siswa tersebut juga dari gurunya, maka Dinas Pendidikan Kota Makassar langsung membentuk tim untuk mengusut sebenarnya apa yang terjadi dengan foto tersebut. Apakah memang ada tindakan kesengajaan dari siswa tersebut membuat atau melakukan tindakan yang dianggap sangat tidak sopan, bahkan juga dianggap ini melecehkan profesi seorang guru di Kota Makassar. Untuk tahu kelanjutan bagaimana pihak dari Dinas Pendidikan Kota Makassar menindaki adanya foto tersebut, saya langsung bersama dengan Pak Ismunandar. Beliau adalah PLT dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Selamat malam Pak Ismunandar. Selamat malam. Baik, Pak, sebenarnya kronologinya seperti apa Pak? Apa memang foto tersebut sengaja dibuat oleh siswa atau memang saat guru lengah seperti itu Pak?
Jadi pada saat kejadian itu jam pelajaran sudah berakhir. Jadi guru sementara memeriksa beberapa tugas daripada anak-anak mereka. Lalu dia ada di antara satu siswa yang memang sudah membuat skenario bagaimana dia bisa membuat suatu gambar yang bisa menjadi gambar yang kami anggap bahwa itu tidak beretika sebagai seorang siswa. Dan dilakukan oleh 2 orang siswa. Jadi satu yang memotret itu berasal dari siswi. Sementara yang acting dengan tata cara yang tidak logis oleh seorang siswa itu dilakukan dengan bagaimana melakukan upaya sehingga guru tidak melihat semua apa yang dilakukan. Dengan memberi tugas bahwa ini tugas PR mereka, lalu guru itu melihat, lalu si anak siswa itu sendiri melakukan acting yang dianggap tidak sewajarnya seorang siswa melakukan hal yang. Berarti ada unsur kesengajaan ya Pak, telah dipikirkan seperti itu. Apakah dalam saat itu sang guru tidak menegur sama sekali Pak, atau mungkin tidak melihat sama sekali seperti itu dari pernyataan guru yang telah dipanggil oleh pihak dinas? Iya, kami sudah melakukan klarifikasi. Guru tersebut sudah menyampaikan bahwa pada saat dia menghadap dan duduk di samping guru tersebut, dia sempat menegur karena anak itu mengangkat kakinya yang terlalu tinggi sehingga guru itu menegur dan diturunkan. Tapi pada saat guru itu membaca tugas daripada anak itu, lalu dia membuat lagi gerakan yang seakan-akan memang sudah ingin dalam bentuk rekayasa untuk bisa mendapatkan gambar seperti apa yang dia inginkan. Sehingga kalau kita melihat dari gambar-gambar yang seperti itu, memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga itu menjadi bagian yang dianggap bisa menarik publik melalui media sosial. Baik. Pak, ini kan setelah adanya ini beredar juga langsung dipanggil oleh pihak dinas. Iya. Kabarnya sang anak akan diskorsing. Apakah memang dengan skorsing ini adalah pilihan yang tepat untuk sekolah diberikan kepada sang anak seperti itu Pak? Iya, khusus untuk sanksi itu kami belum membicarakan karena kami harus memanggil dari pihak sekolah dan termasuk yayasan. Azan tuh kalian gak sholat. Iya. Ayo. Sholat dulu kan, ayo cepetan sholat. Kurang dikit. Lu mesti sholat. Loh, kalian belum sholat? Kok belum sholat? Kurang satu dari tadi, tinggal dikit-dikit terus. Baik, Memang itu bisa dilanjutin nanti. Nanti aja lanjutin. Ya, nanti dulu. kurang siji. Sekarat. Sholat dulu, itu bisa dilanjutin nanti. Iya, sholat dulu. Ini permainan yang tidak bisa ditunda ini. Sholat dulu. Kalian belum sholat dulu. Boy. Bisa banget sih dibilangin. Sholat Dulu, kalian belum sholat dulu toh. sholat. Kurang sebentar. Dari tadi sebentar terus ya. Diam. Yuk. Iki kurang sedikit lho. Iya. Aduh. Buri. Wis tolong dicek. Jam setengah telu Sholat. Terus sholat. Iya. Ayo. Man ana laulakum
Aturan sejatinya dibuat untuk mengatur masyarakat menjadi lebih disiplin. Dan di negara maju sangat menaati aturan, di mana semua masyarakatnya patuh dan disiplin. Namun berbeda dengan masyarakat Indonesia yang jarang menaatinya. Sehingga negara kita belum maju karena dukungan dari masyarakat yang kurang menaati aturan yang dibuat oleh negara, terutama saat berlalu lintas. Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas. Berikut aturan-aturan yang sering dilanggar oleh masyarakat Indonesia khususnya saat berlalu lintas. Berkendara melewati trotoar. Sebetulnya trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki. Namun nyatanya hak pejalan kaki juga diserobot oleh pengendara motor. Dengan tanpa merasa bersalah, mereka mengendarai kendaraannya di atas trotoar sehingga memaksa pejalan kaki untuk mengalah dengan alasan menghindari kemacetan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, saat ini banyak kampanye uang yang menyuruhkan pengembalian trotoar sebagai sarana bagi para pejalan kaki. Tidak menggunakan spion. Pentingnya kesadaran menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan. Padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan. Hal ini juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 ayat 1, pengendara akan ditilang atau didenda sebesar Rp250.000 jika kendaraannya tidak dilengkapi dengan kaca spion. Melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas acap kali terjadi. Parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal menurut ketentuan pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Namun nyatanya aturan ini seperti tanpa taring. Mengatasi hal tersebut, pihak kepolisian juga tengah gencar melakukan penertiban dengan memberikan sanksi kepada pelanggar, seperti melakukan gembok roda, pengemesan ban, bahkan langsung melakukan penderekan. Tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Aksi tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara, seperti surat izin mengemudi atau SIM serta surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Berbagai operasi yang tengah gencar dilakukan aparat acap kali mendapati pelanggaran semacam itu. Banyak di antara mereka yang belum memiliki SIM karena belum cukup usia, namun memaksakan diri untuk mengendarai sepeda motor. Hal ini tentunya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Melawan arus atau kontraflow. Di kota-kota besar seperti Jakarta, para pengendara sepeda motor acap kali bersikap seenaknya di jalan dengan melawan arus. Mereka seolah-olah menutup mata dengan adanya pengendara lain yang berjalan berlawanan arah dengan mereka. Kasus kecelakaan di Jalan Layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang yang terjadi 27 Januari 2014 dan membuat para pengendara motor lainnya. Pada saat itu, seorang pengendara motor nekat untuk melawan arus akibat menghindari razia. Akibatnya, istrinya tewas karena jatuh terpental. Di beberapa titik jalan lainnya di ibu kota, aksi nekat ini juga sering terjadi. Tidak menyalakan lampu kendaraan. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Kemudian pada ayat kedua dinyatakan pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pelanggaran sering terjadi terutama untuk kewajiban menyalakan lampu di siang hari. Rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan atau mungkin kurangnya sosialisasi khususnya untuk lampu di siang hari bisa menjadi penyebab seringnya aturan ini dilanggar. Tidak menggunakan helm. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk menggunakan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI. Bahkan dalam undang-undang tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jika pengemudi tidak mengenakan helm, maka ia bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Namun pada prakteknya lagi-lagi aturan ini sering diabaikan. Rata-rata beralasan mereka enggan menggunakan helm karena jarak tempuh yang dekat serta mereka tidak nyaman. Menerobos lampu merah.
Lampu lalu lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar.